Maka minta saya untuk ini apa namanya, ngisi materi kimia bahan alam, kemudian saya dikasih tentang materi biosintesis. Mungkin kita akan sedikit flashback tentang apa awal mulanya kimia bahan alam, sambil nanti nunjuk ke biosintesisnya. Halo? Ya, Mas. Oke. Bukan ya? Bisa kelihatan screen-nya ya? Kelihatan, Mas. Ya, Mas. Aku, Mas. Kita mulai dari senyawa bahan alam itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh organisme hidup yang biasanya ada pada tingkatan sel. Kemudian, senyawa bahan alam ini biasanya punya aktivitas biologi atau farmakologi. Nah, yang akan kita highlight adalah nanti mekanisme atau metabolisme yang ada di dalam selnya. Oke, kita highlight dulu bentar ya. Kalau ada suatu organisme, efek biologi ini, organisme, dia memiliki sebuah sel. Nah, sel itu dia akan terjadi proses metabolisme. Reaksi metabolisme adalah reaksi atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Biasanya hasilnya ada dua, berbentuk metabolit primer. Kemudian yang kedua adalah metabolit sekunder. Contohnya biasanya ada glukosa, kemudian protein, lipid. Kemudian kalau contoh metabolit sekunder, biasanya senyawa-senyawa yang kayak semacam alkaloid, kemudian terpenoid, kemudian steroid. Biasanya dia memiliki tadi aktivitas biologi. Gunanya apa? Ada yang untuk melindungi diri, kemudian ada untuk pertahanan dari predator atau dari hama. Kemudian kita highlight lagi di metabolisme. Kita highlight metabolit sekundernya. Metabolit sekunder. Kemudian dia bersifat sebagai atau fungsinya. Ada yang beracun, ada yang penolak serangga atau repellent. Kemudian ada yang deterrent untuk melindungi dari hama atau predator. Kemudian yang akan kita pelajari adalah jalur sintesisnya. Contohnya ada sikamat, senyawa sikamat. Kemudian ada senyawa asam amino. Kemudian ada senyawa mavolenat. Dan ada senyawa asetat. Sikamat, dia akan menghasilkan senyawa aromatis.
Kemudian kalau asam amino, dia akan menghasilkan alkaloid, penisilin. Kalau mavolenat, dia akan menghasilkan terpenoid, steroid, contohnya. Dan kalau misalkan asetat, dia akan menghasilkan poliketida. Lanjut lagi, asam lemak. Ini untuk metabolit sekunder, jalur sintesisnya. Kemudian kita akan flashback sedikit ke reaksi yang terjadi di alam. Kita punya kenal namanya anabolisme. Kita kenal katabolisme. Ini terjadinya fotosintesis. Hasilnya produknya adalah glukosa dan oksigen. Kalau katabolisme terjadi respirasi. Produknya berupa ATP, kemudian karbon dioksida, kemudian air. Nah, yang di-highlight di KBA adalah jalur glukosanya. Glukosa itu akan mengalami namanya glikolisis. Gliko artinya gula, dan lisis artinya pemecahan. Pemecahan. Sehingga reaksi glikolisis adalah reaksi untuk pemecahan gula. Ini biasanya mengandung 6 atom C yang akan dirubah menjadi asam piruvat, 2 asam piruvat. Karena asam piruvat 3C, maka 2 kalinya kan dipecah jadi 2. Maka 2 asam piruvat jadi 3C. Nah, nanti di bagian ini yang akan kita highlight. Bagaimana mekanisme terjadinya. Sebelum itu kita akan sedikit mereview tentang pengetahuan biologi. Kalau kita punya glukosa, artinya dia punya 6 atom karbon, kita pecah menjadi 2 asam piruvat, (3C). Kemudian setelah asam piruvat dia akan masuk ke 2 asetil koenzim A plus 2 CO2. Kemudian dia masuk ke siklus Krebs. Di sini ada 2 asetil koenzim A plus 4 CO2. Dan terakhir nanti ke sitokrom. Nah, di bagian asam piruvat ini kita punya namanya reseptor. Reseptornya di sini ada namanya NADH, dihasilkan 2 NADH. Kemudian dihasilkan 2 ATP. Kalau asetylkoenzim A ada 2 NADH, tapi nggak menghasilkan energi. Kemudian di siklus Krebs, dia akan menghasilkan NADH sama 2 FADH. 2 plus 2 ATP. Kemudian di sitokrom, semua ini dia akan bereaksi dengan oksigen. Kita lihat slide selanjutnya.
Berarti ini kan totalnya 2 NADH, 2 NADH ada 10, kemudian ada 2 FADH2, ada 2. Berarti kalau reaksi dengan oksigen, ada 10 NADH ditambah dengan oksigen 5, dia akan menghasilkan 10 Na plus ditambah dengan 10 H2O ditambah dengan 30 ATP. Kemudian yang 2 FADH2 bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan 2 FAD plus 2 H2O plus 4 ATP. Jika di total, semua ATP yang dihasilkan, total ATP itu sama dengan 38 ATP. Dari sini ada 34, dari sebelumnya ada 4 ATP sini. Jadi totalnya 38. Nah, kemudian kita akan highlight nih di bagian ATP-nya. ATP itu terdiri dari 3 senyawa, ada namanya adenin, kemudian dia adalah basa nitrogen, kemudian ada namanya ribosa, dia adalah senyawa gula, dia cincin 5. Kemudian yang terakhir adanya gugus fosfat. Gugus fosfat. Nah, adenin itu dilambangkan strukturnya kayak dia berikatan dengan nah, ini basa nitrogen, ini ribosa, ini fosfat. Ini struktur ATP. Struktur ATP. Nah, untuk memecah satu fosfat, untuk memotong satu fosfat itu dibutuhkan energi yang tinggi. Atau ATP, ketika dia kehilangan satu fosfatnya, maka berubah jadi ADP. Ini kan nanti jadi trifosfat. Trifosfat. Nah, reaksi yang terjadi, aku buka di selanjutnya. Gambar ulang. Ini basa nitrogennya, ini ribosanya, ini fosfatnya, ini fosfatnya. Nah, untuk memutus ini, tadi butuh energi ya. Butuh kerja. Butuh energi tinggi. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi karena yang diputus adalah fosfor, maka namanya reaksi phosphorylation atau fosforilasi atau reaksi pemutusan ikatan fosfat. Yang dibantu dengan enzim ATP, karena enzim berarti belakangnya ada asenya. Ini enzim yang membantunya.
Kemudian struktur fosfat itu sebenarnya kayak gini, struktur fosfat ini itu dia mengikat ini O, ini O, dan ini O. Ini min, ini min, ini min. Atau bisa ditulis dengan PO43 min. Ini untuk satu fosfat. Ini putus. Kemudian kita akan lihat dari segi kimianya, nanti akan terjadi namanya reaksi hidrolisis dan reaksi dehidrasi. Oke. Untuk reaksi hidrolisis ATP, berarti dia menggunakan air. Berarti rumusnya adalah ATP ditambah dengan H2O, ini sebagai pelarut, akan menghasilkan ADP plus fosfat. Kemudian reaksi kebalikannya adalah reaksi dehidrasi. Ini mengubah ADP plus P, dia akan menjadikan ATP plus H2O. Ini nanti akan digunakan pada pemecahan glukosa. Oke, kita lihat kita lihat ya. Kalau kita punya senyawa glukosa, berarti dia punya simbolnya 6 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan berubah menjadi fruktosa dengan cara di sini ada pemutusan ikatan dari ATP berubah menjadi ADP plus P. P-nya ini akan berikatan dengan ini. Maka adanya P di sini dan ada P di sini. Maka dia butuh 2P, 2 ADP, dan ini juga 2. Nah, setelah jadi fruktosa, maka dia akan dipecah. Kan ini kan 6C, dipecah jadi 2. 1, 2, 3. Ini P-nya di sini. 1, 2, 3. Ini P-nya di sini. Ini namanya DHP. Ini lupa namanya apa. Nah, ini udah pecah jadi 2, ada 3 atom C, 3 atom C. Nah, sebenarnya yang sebelah sini itu juga akan bergerak ke arah sini. Nah, karena dia memutus ikatan, maka energinya tinggi. Atau butuh energi. Kemudian setelah jadi seperti ini, dia akan diputus lagi untuk menjadi pirufat, atau dia si atom fosfatnya dia akan diputus lagi di sini menghasilkan asam pirufat tadi. Nah, ketika P-nya diputus ini, maka reaksi ADP plus P terjadi kembali untuk menghasilkan ATP, 2 juga sini, 2, kan ada 2. Ini 2P, ini 2 ATP, plus 2 NADH. Yang ini
ini menghasilkan energi. Nah, sehingga ada proses pertama adalah untuk butuh energi, setelah diputus, dia baru menghasilkan energi. Sebesar 2 ATP juga, artinya impas. Nah, kalau kita lihat tadi distribusi energinya, ini ya. Pertama kita harus punya energi dari luar. Energi artinya dia pinjam. Berarti ada yang dipinjam. 2 ATP. Kemudian hasil dari reaksi tadi, metabolisme, ada 38 ATP. Maka, ini dikurangi, ini minus. Sisanya itu ada 36 ATP. Yang digunakan untuk apa? Untuk bergerak, untuk berpikir, dan lain-lainnya. Duanya untuk apa? Untuk kembali memecah gula. Sehingga siklusnya akan terus berlangsung. Kalau ini yang hingga habis, maka kita harus ngisi mencharge atau kita harus makan glukosa. Kalau ini udah habis. Setiap satu sel itu butuh 10.000 berapa tadi ya? Setiap satu sel itu butuh 10 juta ATP per second. Tapi sekali menghasilkan, dia satu sel, satu siklus, 36 ATP. Nah, untuk mekanisme reaksinya, yang ada di slide-nya, kita lihat di kalau kalian lihat di sini, nah tadi sebenarnya kayak gini penjelasannya. Ini adalah mekanisme reaksinya sama di glukosa ini. Step yang pertama ini dia menjelaskan bagaimana ATP ini dirubah menjadi ADP. Artinya 2 ATP akan berubah menjadi 2 ADP plus 2 fosfat. 2 fosfatnya berikatan sama glukosanya. ATP 1 hilang, 1 fosfatnya berikatan dengan glukosa, 1 lagi berikatan juga dengan glukosa, berikatan, maka pecah jadi 2, ini 3 atom C-nya, ini fosfatnya, ini 3 atom C-nya, ini fosfatnya. Kalau nama-namanya silakan kalian hafalkan sendiri, yang ini pokoknya yang 6 ini fruktosa, kalau yang awal mesti glukosa. Kemudian step yang selanjutnya adalah setelah didapatkan pecahannya tadi, dia akan merubah dari sini. Dari sini dia akan menghasilkan NADH. Kemudian si fosfatnya tadi dia dilepas kembali menggunakan reseptor tadi, maka dari ATP akan berubah lagi menjadi dari ADP akan berubah kembali menjadi ATP. Kemudian tinggal 1 ikatan fosfatnya, dia akan diputus lagi dengan cara melepaskan air. Nah, setelah itu akan dihasilkan kembali ATP-nya dan hasilnya asam pirufat. Itu sebenarnya idenya cuma memutus 6 memutus ikatan dari si glukosa menjadi 2, yaitu asam pirufat dan asam pirufat melalui mekanisme penambahan fosfat. Fosfat bisa dikatakan sebagai katalisnya karena dia ikut bereaksi, tapi di akhir juga terbentuk kembali jadi ATP. Mungkin seperti itu penjelasan dari
biosintesisnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke moderatornya. Ya mungkin kepada ada yang masih dibingungkan, Mas Mbak, kalau misalnya ada, silakan ditanya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh. Ayo yang mau nanya, Keke. Gak ada Keke. Mungkin Mas Faiz mau tanya, Mas Faiz. Kalau nggak ada yang nanya, berarti sudah dianggap pintar semua. Mas, aku mau tanya. Ya. Kan kalau misalnya kan ada jalur-jalurnya sendiri ya, ada sikamat dan yang lain-lain itu. Nah, itu tuh masuk jalur itu berdasarkan apanya ya? Oke, sebentar. Sikamat ya. Aku buka PPT-nya. Kita lihat ini. Nah. Yang ini ya? Halo? Iya, Mas. Oke. Sebentar, aku buka PPT yang lebih jelasnya dulu. Oke. Bisa kelihatan? Halo? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Nah, tadi pemecahan glukosa berdasarkan jalur sintesisnya itu berdasarkan, nih, kalau sikamat, itu pemecahannya, ini lebih ke arah pemecah senyawa yang besar menjadi senyawa lebih sederhana, atau building block sederhana berdasarkan jalur sintesis metabolit sekundernya. Kalau sikamat, berarti dia senyawa aromatis yang berikatan dengan rantai C3, ada cincin, kemudian ada rantai C3-nya. Kalau asam amino, berarti senyawa tersebut mengandung atom N-nya. Maka masuk ke dalam kategori alkoholit atau penisilin. Kalau mevalonat, dia masuk ke terpena atau steroid. Kemudian kalau asetat, dia masuk ke poliketida. Sebenarnya senyawa-senyawa ini nanti akan kalian pelajari di fitokimianya. Cuma yang menjadi garis bawah di sini adalah metabolit sekunder ini akan berubah menjadi apa? Atau dari mana ini? Dari apa senyawa hasil fotosintesis berupa glukosa itu dipecahkan, produk utamanya kan metabolit primer kan glukosa, protein, dan lipid. Nah, yang kecil-kecilnya ini yang akan dipecah lagi membentuk sikamat, asam amino, mevalonat, sama asetat dengan ciri-ciri gugusnya yang di sini. Kalau mau lihat nih daurnya, ini lebih jelas mungkin dibanding yang tadi. Dari glukosa dipecah menjadi fosfoenolpiruvat, kemudian ini ada polisakarida bla bla bla, jalur sikamat strukturnya kayak ini. Kemudian kalau masuk ke yang lain maka ada asam amino, bentuknya kayak gini. Kemudian kalau asetil koenzim A, maka mana? Ini isoprepanoid, terpen, steroid, hasilnya gini, mevalonat. Kalau poliketida, jenisnya lemak. Ini dari lemak, ini dari protein. Kalau yang ini sikamat dari apa nih? Glukosa berarti. Kan tadi kan
produk primernya ada glukosa, protein, sama lipid. Glukosa membentuk ke sikamat, protein membentuk jadinya senyawa kecilnya adalah asam amino, kemudian lipid akan membentuk asam lemak. Ini masing-masingnya. Ini jalurnya, kalau mau lihat strukturnya. Gimana? Ya, oke Mas, makasih. Yuk. Tadi namanya siapa? Yang nanya? Hah, nama? Asyadu. Oh, Asyadu. Oke, makasih. Yang lain, kalau mau nanya, boleh silakan. Ini dosennya Budina ya? Iya Mas, Budi. Halo. Iya. Di kelas fokusnya di bagian apanya? Apakah mekanisme reaksi organiknya atau bagian energinya? Kalau di kelas kemarin tuh cuman sampai penjelasan metabolik sekunder sama primer, belum sampai ke reaksinya. Kalau reaksinya dijelasin secara online, ibunya ngerekam. Oh. Kalau Bu Amri malah udah semua. Oh. Oh. Kalau aku dulu Pak Arso sih, ya kayak gitulah. Iya, ya, oke. Paham. Sekarang Pak Amri. Itu suaminya Bu Amri. Masih mahasiswa. Oke, kalau nggak ditanyakan, monggo silakan. Arka, tanya Kak. Oke, kalau gitu aku yang nanya deh. Ini terkait isu sekarang. Ya. Sekarang kan lagi booming dengan corona, benar? Ya. Nah, corona itu ada katanya isunya obatnya dari kloroquine. Oke? Nah, kira-kira kloroquine itu kan dianggap berasal dari empon-empon. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kloroquine ini bisa dijadikan obat untuk corona? Sebabnya apa? Cari penjelasan secara kimianya. Kita kan tahu kloroquine adalah obat untuk malaria. Dia termasuk dalam metabolit sekunder. Nah, kira-kira nih, obat corona nih apa? Atau bisa nggak kloroquine dijadikan sebagai obat corona? Itu pertanyaannya. Kalau ada yang bisa jawab, terakhir makan, woy. Kalau lagi di kampung halaman gimana? What? Via online lah. Gojek. Gosen. Boleh. Bentar. Soalnya Pak Jokowi akan memesan kloroquine berapa banyak gitu. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kloroquine spesifik terhadap virus corona? Berarti kan kalau secara kimia, kalian harus tinjau dulu strukturnya kayak apa. Sedangkan kloroquine adalah obat untuk malaria. Apakah bisa dijadikan sebagai obat corona? Kloroquine itu asalnya dari mana, Mas? Diisolasinya dari apa? Kloroquine itu biasanya tanaman-tanaman umbi-umbian. Contohnya tuh di ginseng. Kemudian aku nanti coba aku bukakan ya struktur kloroquine-nya. Kloroquine. Oke. Nah, ini struktur kloroquine. Katanya diklaim sebagai obat yang untuk melawan virus corona. Kira-kira, nek kita orang kimia, gimana memandang itu yang sudah belajar KBA? Gimana ya? Kloroquine.
kloroquine sebagai obat corona. Biasanya ada pada ada kloroquine, ada Avigan. Masih. Online. Ya silakan kalau itu jadi PR kalian, kalau misalkan itu memang kalian tertarik dalam bidang metabolit sekunder, itu punya peluang untuk potensi dikembangkan lagi. Jadi biar ada kaitannya ilmu yang kita pelajari dengan kasus yang sekarang. Jadi monggo, itu diskusi bagus lah saya pikir. Oke, Mas.